Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk memperbaiki catatan amal kita, dan mudah-mudahan kesempatan-kesempatan seperti ini selalu Allah berikan kepada kita sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dan kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan menikmati kesempatan terbaik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kami diminta untuk menggantikan guru kita, Ustaz Dr. Muhammad Yusran Ansar yang saat ini sedang menunaikan umrah, dan mudah-mudahan jamaah tetap Masjid Wahdatul Ummah tidak bosan dengan saya karena saya mengisi di sini sejak kemarin, ya, sejak khutbah Jumat tadi subuh saya mengisi. Ya, sekarang saya diminta lagi mengisi, ya, jadi mudah-mudahan jemaah tidak bosan, ya. Malam hari ini saya diminta atau diusulkan kepada saya untuk membahas tentang toleransi, ya, satu tema, satu topik yang mungkin bisa dikatakan belakangan ini agak sedikit menguat, dan saya kira salah satu hikmahnya adalah bahwa ini mengajak kita semua untuk melihat ulang kembali, mempelajari ulang kembali tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah mendudukkan yang namanya toleransi itu, khususnya toleransi beragama. Maka saya ingin membahas materi ini dengan mengajak kita semua untuk sedikit melakukan tadabbur terhadap salah satu surah yang mungkin termasuk paling familiar bagi kita, ya, yaitu surah yang dinamai sebagai surah Al-Kafirun. Jadi namanya adalah surah Al-Kafirun, yaitu surah yang di dalamnya disebutkan kata Al-Kafirun atau orang-orang kafir, ya. Ini juga salah satu surah yang biasanya bagi sebagian orang cukup rumit untuk dibaca meskipun hanya 6 ayat, ya.
karena sering tak bolak-balik ya, wala antum abiduna ma'abud ya, kembali lagi ke situ ya. Jadi tetapi surah ini ya, adalah salah satu surah yang nanti akan kita lihat ya, memiliki keutamaannya yang tersendiri ya, terutama dalam kaitannya dengan penegasan dan penguatan keimanan kita sebagai seorang muslim ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari nama surah ini saja ya, itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, setuju atau tidak setuju, faktanya di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa ada satu golongan manusia yang disebut sebagai al-kafirun, yaitu orang-orang kafir ya. Saya ingin mengikuti urutan yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ya, kitab yang menjadi rujukan kita pada malam hari ini, Tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau mengawali pembahasan tentang surah ini dengan menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan atau menunjukkan kedudukan surah ini atau keutamaan surah ini. Beliau mengatakan, "Thabata fi sahih Muslimin an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atay at-tawaf." Ya, salah satu keutamaan surah Al-Kafirun ini disebutkan di dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini, yaitu surah Al-Kafirun, dan surah Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas. Kapan? Fi rak'atai at-tawaf ya, dalam salat 2 rakaat ya, setelah mengerjakan tawaf ya. Jadi bagi yang pernah umrah atau haji tentu mengetahui bahwa setelah kita tawaf ya, di Baitullah, di Ka'bah, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengerjakan salat sunat 2 rakaat ya, sedapat mungkin salat sunat 2 rakaat itu dikerjakan di belakang makam Ibrahim ya, kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, terutama pada saat padat jamaah, maka silahkan melakukan di area manapun dari area Masjidil Haram. Nah, di dalam 2 rakaat tawaf itu Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi sahih Muslimin, juga di dalam kitab Sahih Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atay al-fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jangan lupa mengucapkan salawat kalau nama Rasulullah SAW disebutkan. Sebagian ulama mengatakan seandainya di dalam majelis ilmu itu tidak ada keutamaan yang kita dapatkan selain mengucapkan atau sering-sering mengucapkan salawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebut, maka cukuplah itu sebagai harta karun kita pulang dari majelis ilmu ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW
membaca kedua surah ini, yaitu surah apa? Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas fi rak'atai al-fajr, dalam salat 2 rakaat fajar, salat 2 rakaat subuh, maksudnya salat sunat 2 rakaat subuh, ya, sebelum salat subuh. Jadi tadi dianjurkan untuk membacanya pada salat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian sekarang dianjurkan untuk membacanya pada saat kita mengerjakan salat sunnah fajar, ya, salat sunnah subuh, ya. Jadi rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, beliau mengatakan warawal Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, ya, apa nama kitabnya kalau Imam Ahmad? Al-Musnad, ya, Al-Musnad, ya, biasa dikenal dengan nama Musnad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain, beliau membaca dalam 2 rakaat qabla al-fajr, sebelum subuh, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib, ya, tadi, ya, sesudah maghrib tadi kita salat sunat 2 rakaat. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu membaca dalam 2 rakaat sunat subuh dan 2 rakaat ba'da maghrib, ya, dalam hitungan Abdullah bin Umar katanya itu bid'an wa ishrina marrah, lebih dari 20 kali dia hitung. Dalam riwayat yang lain bid'a asyrata marrah, lebih dari 10 kali. Jadi ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Ibnu Umar menghitung lebih dari 20 kali, riwayat yang lain Ibnu Umar menghitung lebih dari 10 kali. Dia menghitung apa? Bahwa Rasulullah SAW itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kapan? Pada salat sunnah subuh, 2 rakaat sunnah subuh dan 2 rakaat ba'da maghrib. Jadi dalam hitungan Abdullah bin Umar, lebih dari 20 kali dia mencermati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu atau membaca itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan beliau terhadap tafsir surah Al-Kafirun ini, ya. Bahkan di ujung pembahasan tentang ini beliau mengatakan wa qad taqaddama fil hadis, ya, telah disebutkan, ya, pada pembahasan sebelumnya, ya, sebuah hadis yang menjelaskan bahwa surah Al-Kafirun itu annaha ta'dilu rubu'al Qur'an, bahwa surah Al-Kafirun itu menyamai atau setara dengan 1/4-nya Al-Qur'an, ya. Wa idza zulzilat, dan surah idza zulzilat, ya, surah Az-Zalzalah itu ta'dilu rubu'al Qur'an, itu juga menyamai atau setara dengan 1/4 Al-Qur'an. Ya, meskipun hadis ini atau riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama hadis, ya, banyak yang cenderung melemahkan atau mendhaifkan hadis ini, tetapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala cenderung untuk menghasankan. Beliau mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, untuk bagian pertamanya saja, yaitu bagian
tentang surah Al-Kafirun, bahwa surah Al-Kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran. Adapun bagian yang kedua, bahwa surah Az-Zalzalah, Idza Zulzilat, itu setara dengan seperempat Al-Quran, itu tidak dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Kafirun ini dengan mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Qul, sampaikan, katakanlah wahai Muhammad, nyatakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, wahai orang-orang kafir. Ya. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari sini jamaah sekalian adalah apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada jenis manusia, ada kelompok manusia yang dilabeli, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-kafirun, sebagai orang-orang kafir. Ya, mau atau tidak mau kita, setuju atau tidak setuju kita, tapi ini Allah yang mengatakan. Allah mengajarkan kepada nabinya untuk memanggil dengan seruan ini, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir. Untuk menegaskan apa? Menegaskan bahwa selain al-mu'minun, selain orang-orang beriman, ada yang namanya al-kafirun, ada orang-orang yang kafir. Ya. Al-kufr itu maknanya adalah al-juhud, mengingkari, menolak untuk beriman. Ya. Kan sudah pasti, memang di dunia ini seperti ini. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, kan? Ya. Ada yang pintar, ada yang tidak pintar, itu tidak bisa dipungkiri. Ada yang kaya, ada yang miskin, tidak bisa dipungkiri. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, itu tidak bisa dipungkiri fakta itu. Ya. Dan adalah merupakan satu kebodohan ketika ada yang mengatakan bahwa semuanya sama, yang beriman maupun yang kafir semuanya sama. Bagaimana bisa sama? Ya. Ada yang asin, ada yang manis, makanan ada yang asin, ada yang manis, tidak bisa dikatakan semuanya sama itu. Yang satu bikin hipertensi, yang satu bikin diabetes. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita sebenarnya apa yang diistilahkan oleh orang-orang belakangan itu dengan pluralitas. Bukan pluralisme, karena beda antara pluralitas dengan pluralisme. Pluralitas itu artinya kita mengakui bahwa memang faktanya manusia ini majemuk. Ya. Kalau dalam semboyan negara kita itu istilah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya berbeda-beda. Itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun tetap namanya orang Indonesia, tapi kan berbeda-beda. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Jawa. Tidak bisa dikatakan orang Bugis sama dengan orang Jawa. Jelas-jelas satu Jawa, yang satu Bugis, apanya sama itu? Jadi tidak usah itu sudah fakta, tidak bisa dipungkiri. Nah, yang kedua, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga kepada kita untuk tidak ragu menyatakan dan menyebut orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai al-kafirun. Meskipun dia adalah orang tua kita, meskipun dia adalah kerabat kita, meskipun bahkan dia adalah anak kita. Ketika Nabi Nuh alaihissalam terpaksa menghadapi fakta kenyataan bahwa anaknya tidak mau beriman kepada Allah, apakah Nabi Nuh mengatakan tidak usah khawatir nak, kita sama? Tidak.
Apakah ketika Nabi Ibrahim menghadapi fakta kenyataan bahwa ayahnya adalah penyembah berhala, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian kita sama saja. Ya. Apalagi sampai pada level meyakini bahwa saya masuk surga, bapak juga masuk surga. Tidak ada. Ya. Nah, jadi itu poin yang kedua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk bisa memiliki sikap dan pandangan yang tegas. Ya. Bahwa selain orang-orang yang disebut sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah, ada yang namanya al-kafirun. Dan di sini secara sangat nyata dan jelas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan ya ayyuhal kafirun, menyampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Ya. Karena itu pernyataan ya ayyuhal kafirun ini juga sekaligus adalah pernyataan bara'ah kalau dalam bahasa Arab itu. Pernyataan apa? Bara'ah. Pernyataan bahwa kita beda. Saya tidak sama dengan Anda. Saya beriman kepada Allah dan Anda tidak beriman kepada Allah. Saya berlepas diri. Itu bara'ah, artinya saya berlepas diri dari apa yang Anda yakini. Ya. Karena itu salah satu nama lain daripada surah Al-Kafirun itu adalah surat Al-Bara'ah. Ya, surat Al-Bara'ah. Jadi mirip atau sama dengan nama lain dari surah At-Taubah. Surah At-Taubah juga biasa disebut sebagai surat Bara'ah karena diawali dengan kata Bara'ah. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Al-Kafirun di dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, yashmalu kulla kafirin ala wajhil ard. Ya. Kata al-kafirun, orang-orang kafir di sini ini mencakupi, meliputi semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Ya. Meskipun latar belakang turunnya ayat ini atau surah ini, surah Al-Kafirun ini, itu kan salah satu riwayat menyebutkan bahwa salah satu latar belakang atau sababun nuzul dari turunnya surah Al-Kafirun ini adalah ketika orang-orang musyrik Quraisy memberikan tawaran yang menurut mereka tawaran itu adalah win-win solution. Ya, supaya kita tidak bertengkar terus dengan Muhammad, kita berikan tawaran. Siapa tahu dia mau terima tawaran itu. Apa tawarannya? Tawarannya, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita atur begini, 1 tahun ini kau sembah, kami punya Tuhan. Nah, nanti tahun depan 1 tahun juga kami sembah Tuhanmu. Ya. Jadi kalau bahasa Arab ini namanya al-munasafah, bagi 2. Ya. Jadi tahun ini kau jadi orang musyrik dulu Muhammad. Ya. Kau jadi orang kafir dulu Muhammad. Turunlah surah ini. Allah sampaikan pada Nabi Muhammad, kasih tahu itu orang kafir, kasih tahu itu orang-orang kafir. Jadi asalnya, mulanya ditujukan kepada orang-orang musyrik Quraisy. Tapi untuk selanjutnya ayat ini, seruan ini, kata Ibnu Katsir, yashmalu kulla kafirin ala wajhil ard. Ya, itu mencakupi, ya, meliputi semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Apa yang perlu disampaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menghamba, saya tidak akan pernah wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga, ya, tidak akan mungkin menyembah Tuhan saya, apa yang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, selama kalian masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala
ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku Muhammad tidak akan pernah menjadi abid, tidak akan pernah menjadi hamba yang menghamba, yang beribadah kepada apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan pernah menjadi hamba bagi Allah yang aku sembah selama kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini deklarasi. Nabi SAW disuruh apa? Diperintahkan untuk mendeklarasikan. Makanya sebagian ulama mengatakan, menyebut statement ini atau pernyataan ini atau surah ini adalah tai'isun lil kuffar. Jadi surah yang disampaikan dengan tujuan untuk membuat orang-orang kafir itu putus asa, kehilangan harapan bahwa Muhammad akan menyembah Tuhan mereka, bahwa pengikut Muhammad akan menyembah Tuhan mereka. Nah, di situ mungkin ada yang bertanya, kenapa kesannya di situ seperti terjadi pengulangan? Ya, dua ayat kedua dan ketiga, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Itu dua ayat. Kemudian dua ayat selanjutnya, ayat keempat dan kelima, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Jadi para ulama kemudian berbeda pendapat ketika menjelaskan pengulangan ini. Sebagian mengatakan pengulangan itu tujuannya adalah untuk takkid, untuk menegaskan, untuk mempertegas pernyataan itu. Ya, dan itu biasa di dalam bahasa Arab. Ya, itu biasa di dalam bahasa Arab bahwa seorang mengulangi statementnya, mengulangi pernyataannya untuk mempertegas pandangannya, untuk mempertegas keyakinannya bahwa saya tidak akan berubah dari ini, saya tidak akan bergeser dari ini. Ya. Nah, sebagian ulama yang lain ya mengatakan bahwa pengulangan ini masing-masing memiliki maknanya yang tersendiri. Ya. Jadi di dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang namanya at-ta'sis aula minat ta'kid. Jadi kalau ada satu pernyataan, ya, ada satu pernyataan, ya, termasuk pernyataan yang berulang, maka memberikan makna baru terhadap pernyataan itu jauh lebih baik daripada kita sekedar mengatakan oh ini diulangi karena untuk mempertegas. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa pengulangan ini memiliki makna yang tersendiri. Apa maknanya? Nah, itu para ulama tafsir kemudian ya panjanglah pembicaraan. Tapi salah satu pendapat yang kita angkat di sini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan untuk dua ayat pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, itu kata Ibnu Jarir maksudnya fil hadir, sekarang ini. Jadi sekarang ini saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan sekarang ini kalian juga tidak akan menyembah siapa yang aku sembah. Itu dua ayat pertama. Kemudian dua ayat berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, ini lil mustaqbal atau fil mustaqbal, untuk di masa depan, bahwa sekarang saya tidak sembah, nanti juga saya tidak akan sembah. Ya. Jadi itu perbedaan maknanya. Ya, jadi yang pertama itu untuk menyatakan bahwa sekarang saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan nanti pun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sekali lagi ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita seorang muslim
untuk menjadi seorang muslim yang tegas dalam bersikap, tegas dalam bersikap, tegas dalam menyatakan keimanan kita, bahwa untuk ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu gugat. Bahwa saya hanya akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, saya hanya akan menghamba kepada Tuhan yang menciptakan saya, kepada Tuhan yang memberikan saya rezeki, kepada Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan saya. Saya tidak akan menghamba kepada selain itu. Saya tidak mungkin menghamba kepada Tuhan yang Dia sendiri dibuat oleh yang menghamba kepadanya. Kan berhala itu siapa yang buat? Hambanya. Yang menyembah kepada dia itulah yang membuat berhala itu. Itu berhala itu biar ditempeleng juga tidak membalas. Bagaimana bisa diyakini bahwa dia yang mengatur semua kehidupan kita? Nah, dia ditendang saja, dibalik saja, dia tidak bisa bikin apa-apa. Atau yang seperti yang masyhur itu, tentang bagaimana yang dinisbatkan kepada kalau tidak salah Umar, bahwa mereka pernah membuat Tuhan dari kurma, membuat berhala dari kurma. Setelah disembah, lapar, kurmanya dimakan. Jadi, maka ini pernyataan. Nah, di ujung surah Al-Kafirun itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jadi ayat ke-6 ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pernyataan Al-Qur'an yang paling jelas, paling tegas menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an secara khusus mengajarkan pada kita untuk yang disebut oleh manusia hari ini sebagai toleransi. Kan toleransi itu apa arti asalnya? Membiarkan. Membiarkan. Memberikan kesempatan, itu namanya toleransi. Jadi lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian yakini apa yang kalian yakini. Silahkan kalian ikuti apa ajaran agama kalian. Saya akan tetap mengikuti ajaran agama saya. Karena itu toleransi di dalam Islam itu dibangun di atas dasar ini. Jadi jangan bicara toleransi kalau kita tidak paham prinsip ini, bahwa apa? Ketika kita toleran kepada pemeluk agama lain, maka itu bukan berarti apa? Bukan berarti bahwa kita meyakini kebenaran agama itu. Apalagi meyakini bahwa semua agama itu sama. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan baca berbagai referensi, maka kita akan temukan tidak ada agama yang paling sempurna dan lengkap konsep toleransi, konsep bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita itu selain Islam. Selain Islam. Bagaimana Islam misalnya merinci dengan sangat detail, meskipun tadi di dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan ada kelompok yang namanya orang kafir itu, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memberikan rincian yang sangat detail bahwa orang kafir itu meskipun disebut sebagai orang kafir, tetapi mereka juga punya klasifikasi yang berbeda-beda. Misalnya dalam surah Al-Mumtahanah itu yang paling jelas, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
walam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa an tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kategori, satu klasifikasi orang kafir itu, yaitu orang kafir yang gimana? Orang kafir yang tidak memerangi kalian karena kalian adalah muslim. Orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dari kampung halaman kalian. Nah, orang kafir yang model seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah tidak larang kita, Allah tidak melarang kita untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi selama mereka memenuhi kualifikasi itu, tidak memerangi kita lantaran kita adalah muslim, tidak mengeluarkan, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka Allah persilahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau dia datang bertamu ke rumah kita, kita sambut sebagai tamu, sediakan makanan yang terbaik, ya. Jangan kita kasih tahu istri di belakang, kasih racun, ya. Kasih kopi apa itu, kopi sianida. Jangan, dia tamu. Kalau pada saat dia bertamu tiba-tiba ada orang masuk kajili-jili mau pukul dia, kita harus lindungi karena dia tamu kita, meskipun dia apa? Orang kafir. Kalau kita bertetangga dengan orang kafir, kemudian rumahnya misalnya mau dirampok, ya, mau dimasuki pencuri, dan kita lihat, kita harus bantu. Bukan bantu pencurinya maksudnya, kita harus bantu supaya rumahnya tidak dimasuki pencuri, ya. Jangan justru kita provokasi, punya cocok itu bongkar masuk, malah tidak bisa. Itu kewajiban kita, ya. Jadi kalau ada orang, misalnya kita jalan kemudian tiba-tiba ada orang kecelakaan, ya, ditabrak, ya, mobil atau jatuh dari motor, tidak usah kita cek dulu apa KTP-nya, agamanya apa di situ, tidak usah, tolong saja, bawa ke rumah sakit. Kalau tidak ada uangnya, kasih dia uang, ya. Jadi itu namanya albir, antabarruhum. Kata antabarruhum itu berasal dari kata albir. Albir itu artinya apa? Kebajikan, berbuat baik, ya. Itu perintah Allah. Bahkan bukan hanya berbuat baik. Kelanjutan ayat itu mengatakan antuqsitu ilaihim, ya. Kalian tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Tuqsitu berasal dari kata al-qist. Ya, kita tidak dilarang untuk berbuat adil. Bahkan itu dianjurkan, diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun, tidak peduli apa agamanya. Makanya Allah tutup ayat itu dengan mengatakan apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Bersikap adil ini kan konteksnya, kalau kita balik ke ayat itu, mundur sedikit, itu konteksnya bersikap adil termasuk kepada orang kafir. Ya. Jadi kalau saya jadi hakim misalnya, kemudian ada yang berperkara misalnya, yang satu muslim, yang satu kafir, dan saya tahu bahwa yang zalim ini adalah yang muslim, yang mau merampas tanah ini adalah si muslim ini, dan tanah ini harusnya memang miliknya nih orang kafir, maka saya berkewajiban untuk apa? Memutuskan perkara itu dengan adil, mengembalikan hak itu kepada orang kafir ini, meskipun dia berhadapan dengan orang muslim, ya. Jadi jangan jadi hakim yang kejili-jili mengatakan, besar saya punya pahala ini, kalau saya
ambil ini miliknya orang kafir dan saya kasih ke orang muslim ini. Tidak, justru berdosa. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya Allah pasti tidak mencintai orang yang berbuat zalim. Makanya di dalam ayat yang lain yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum ya, itu mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Ayat ini konteksnya itu orang kafir. Jadi jangan sampai kebencian kalian kepada orang kafir secara khusus itu membuat kalian tidak berbuat adil kepada mereka. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu lit taqwa. Itu lebih mendekatkan kalian kepada takwa kepada Allah SWT. Jadi bahkan berbuat adil kepada orang kafir itu mendekatkan kita kepada apa? Takwa. Jadi jangan sampai kebencian, kita harus benci kepada kekafiran. Ya, kita harus benci kepada orang yang kufur kepada Allah. Tapi Allah katakan apa? Jangan sampai kebencian kalian itu, kebencian kalian kepada kekufuran itu menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Makanya ini yang paling berat. Berbuat adil kepada orang yang tidak kita sukai. Tapi tetap harus adil. Ya. Kita tetap harus berbuat adil meskipun kepada orang yang dulu pilihan presidennya tidak sama dengan kita. Kita harus tetap berbuat adil kepada orang yang bahkan dulu kita sempat bertengkar di WA gara-gara beda parpol. Jadi tidak bisa jadi alasan dia pilih presiden yang beda dengan saya, maka saya harus gunakan kesempatan ini untuk membalas misalnya. Tidak boleh. Nah, itu yang begitu ada enggak di agama lain? Tidak ada. Hanya Islam yang mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan sikap objektif. Jadi orang Muslim itu jangan termakan emosi, jangan larut dengan perasaan ketika memutuskan atau menyikapi sesuatu, harus objektif. Ya. Jadi jangan karena emosi, ya, dorongan fanatisme, kemudian menyebabkan kita tidak berbuat adil kepada orang lain. Ya, makanya ini saya sebenarnya pernah sampaikan pada pekan lalu di masjid ini juga. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW kita akan temukan begitu banyak penjelasan Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana kewajiban seorang Muslim untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang sudah terikat kesepakatan bersama dengan kaum muslimin untuk hidup damai, hidup berdampingan. Selama mereka tidak melanggar, mengkhianati kesepakatan itu, maka kita harus bersikap adil. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, ala man zalama mu'ahidan. Ketahuilah siapa saja yang bersikap zalim kepada kafir, ya, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, awin taqasahu, atau merendahkannya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani dia melebihi kemampuannya, au akhadha malahu min ghairi tibi nafsin minhu, atau mengambil harta miliknya tanpa kerelaan hati darinya. Jadi siapa yang memperlakukan orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin seperti itu, menzalimi, merendahkan, memberikan beban yang berat melebihi kemampuannya, ya, kemudian mengambil harta hak miliknya tanpa kerelaan hatinya, maka apa kata Nabi SAW? Fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Akulah lawannya pada hari kiamat. Ya. Jadi biar kita ini muslim, kalau kita memperlakukan seperti itu, nanti kita akan berhadapan dengan Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat.
Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, sementara bau surga itu kata Nabi SAW ya, bisa dicium dari jarak 40 tahun. Ya. Maka saya sering mengatakan, ya tidak usah mengajari orang Islam soal toleransi. Ya. Jadi toleransi itu sebenarnya sudah mendarah daging dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, sejak Rasulullah SAW menunjukkan pada kita bagaimana beliau hidup berdampingan dengan orang Yahudi, komunitas Yahudi di kota Madinah, meskipun kemudian akhirnya orang Yahudi itu yang melanggar kesepakatan sehingga mereka diusir keluar dari kota Madinah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengingatkan kepada kita bahwa al-wala wal bara'u syai' wal birr wal ihsanu ila al-kuffar syai'. Bahwa sikap al-wala wal bara', ya, sikap loyalitas dan anti loyalitas kita hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Kemudian anti loyalitas kita adalah kepada orang-orang kafir. Sikap itu adalah satu hal yang tidak boleh diganggu gugat. Dan itu berbeda dengan yang kedua, yaitu berbuat baik kepada orang kafir. Ini juga adalah satu hal yang harus kita tunaikan. Tentu seperti yang tadi saya katakan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah itu, maka itu justru menjadi satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu upaya kita untuk menegakkan keadilan. Dan kita kaum muslimin ketika menegakkan keadilan itu, maka yang kita kejar adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita berusaha untuk bersikap seadil-adilnya. Nah, karena itu kalau kepada orang kafir saja kita disuruh bersikap adil, maka apalagi dengan sesama muslim. Ya, jangan sampai berbeda organisasi, berbeda pengajian, ya. Bahkan kepada muslim yang berbuat dosa sekalipun, bahkan melakukan bid'ah sekalipun, itu kita wajib untuk bersikap apa? Bersikap adil. Ya. Karena kepada orang kafir saja kita diperintahkan untuk bersikap adil. Baik, saya kira itu ya yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Meskipun saya yakin ini tidak terlalu mendalam, tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita sedikit panduan untuk menyikapi ya, interaksi kita, muamalah kita dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semua. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.